Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, siapa yang baru menyaksikan laga Piala Dunia Prancis menghadapi timnas Irak? Nah, ini juga memang walaupun banyak drama gitu ya, beberapa kali ya ditunda hampir 1 jam lebih karena keadaan cuaca di Philadelphia, Amerika ini agak tidak bersahabat. Namun ya hasil akhirnya mungkin tidak beruntung gitu ya untuk timnas Irak yang sepertinya sudah dipastikan akan pulang lebih cepat ke negaranya masing-masing walaupun masih menyisakan satu laga sisa di akhir. Dan kita juga berharap di satu laga sisa terakhir ini pelatihnya Graham Arnold ini bisa memainkan Franz Putros lah gitu ya. Jadi setidaknya mengobati rasa kecewa yang sudah mendukung timnas Irak gitu ya teman-teman, khususnya mah Bobotoh gitu. Siapa lagi yang bukan nungguin Putros main gitu ya. Walaupun ya ini juga kita masih tanda tanya teman-teman, setelah Piala Dunia ini pemain-pemain Irak ini kan pasti dikasih libur gitu ya, pulang ke daerahnya masing-masing, termasuk Franz Putros. Putros apakah akan kembali ke Persib Bandung atau akan menuju ke klub barunya? Nah, ini masih menjadi satu tanda tanya walaupun sudah ada hawar-hawar di luar sana, tapi belum bisa dipastikan ya. Sekali lagi ini baru rumors teman-teman. Putros akan kembali ke Persib Bandung dan akan memperpanjang kontraknya dengan Persib Bandung dengan rincian bahwa FIFA katanya memang akan memberikan uang kompensasi terhadap Putros yang memang pada saat pemanggilan ke timnas Irak masih posisinya statusnya masih menjadi pemain Persib Bandung. Jadi otomatis setelah laga Piala Dunia ini selesai, ya FIFA akan memberikan uang itu ke Persib Bandung. Namun teman-teman, ini bukan menjadi acuan karena ya walaupun uangnya lumayan besar gitu ya, seperti yang memang kita pernah bahas, minimal Persib Bandung mendapatkan uang sekitar 2,4 M dari Putros ini gitu ya. Walaupun sekarang kan status Putros tuh sudah bukan pemain Persib Bandung karena ya sudah habis masa kontraknya akhir bulan Mei 2026 kemarin. Tapi pada saat pemanggilan timnas Irak ya Putros masih statusnya menjadi pemain Persib Bandung. Jadi ya FIFA nanti akan ngasih uang ke Persib Bandung. Namun itu bukan menjadi acuan bahwa Putros akan memperpanjang kontraknya dengan Persib Bandung. Ini baru rumors saja teman-teman, jadi belum bisa dipastikan. Ya mudah-mudahan ada kabar terbarunya setelah Piala Dunia selesai, khususnya untuk Putros dulu gitu ya, karena ya biarin dia menikmati aroma Piala Dunia lah. Kalau kita mah cukup melihat dari televisi, kalau dia kan merasakan langsung gitu ya di sana. Baik teman-teman, itu sekedar intermezzo saja dan kita masuk ke pembahasan utama. Jangan di skip teman-teman videonya karena insya Allah setiap postingan yang kita berikan itu ya mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh gitu ya, karena banyak beberapa postingan yang kita sudah posting mulai 2 minggu kemarin itu sudah mulai satu persatu ya ada buktinya gitu ya teman-teman. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai perhatur nuhunan gitu ya, Sergio Castel yang sudah diucapkan hatur nuhun oleh official Persib Bandung tadi malam. Nah, kenapa tidak langsung update gitu ya? Biasanya kan kalau ada kabar kita update juga. Namun teman-teman begini, ini bukan sesuatu yang baru buat kami, khususnya buat tim redaksi. Punten-punten gitu ya, bukan gimana-gimana. Tapi ya untuk Castel mah kita dari pasca pawai juara kemarin cuma 2 hari kita udah dengar kabarnya bahwa Castel akan terkena ya apa ya namanya itu evaluasi gitu ya. Ya kita udah ngerti lah evaluasi di sini artinya ya memang tidak akan diperpanjang gitu ya kontraknya, bahwa ya sudah putus ya sudah gitu ya, tidak dilanjutkan. Kenapa baru pawai juara atau 2 hari setelah pawai juara sudah ada kabar itu? Karena kan Coach Igor itu masih ada di Indonesia. Nah, setidaknya memberikan sedikit
sedikit pandangan, ini pemain-pemain yang akan dievaluasi di putaran kedua ya, minimal pemain yang tidak akan dilanjutkan kontraknya atau yang memang tidak masuk skemanya musim depan itu sudah diserahkan ke manajemen Persib Bandung, teman-teman, kecuali pemain yang baru, nah itu sambil berjalan gitu ya. Tapi kalau pemain yang tidak masuk skema mah sudah ada, bahkan mungkin gitu ya sebelum laga terakhir menghadapi Persija Jepara pun ya mungkin sudah ada gitu ya, manajemen sudah memegang nama-nama yang sudah sepertinya tidak akan diperpanjang musim depan. Nah ini juga dari hal itu ya kita pikir oke lah kita bahas besok saja, maksudnya hari ini gitu ya, mengenai Sergio Castel. Sebetulnya tidak ada yang spesial teman-teman, tidak seperti Kurzawa kemarin gitu ya, tidak seperti Barba kemarin. Kalau untuk Sergio Castel termasuk yang mulus gitu ya, hatur nuhunnya bahwa Kang Adit pun ngomongnya karena kan Castel, manajemen dan juga tim pelatih gitu ya sudah ngobrol katanya dan sepakat semua pihak ini bahwa akan mengakhiri ya kerjasamanya gitu ya, jadi tidak diperpanjang walaupun Castel ya hanya 5-6 bulan kontrak dengan Persib Bandung atau setengah musim, tapi belum bisa menghadirkan kontribusi yang nyata teman-teman, yang bahwa dia bermain di BRI Super League dan juga di ACL 2 kurang lebih 6-9 penampilan gitu ya, baik itu pernah jadi starter, pernah jadi pemain pengganti, namun masih minim gol. Apalagi status dia sebagai striker belum pernah mencetak 1 gol pun, teman-teman. Nah ini memang ya mau nggak mau ya harus ada evaluasi gitu ya. Apalagi teman-teman, nah ini mulai menarik nih, apalagi di garis bawahi di sini untuk Persib Bandung biasanya tuh dalam status kontraknya atau dalam penanda tanganan kontrak itu selalu ada klausul yang menyatakan, apalagi dia striker gitu ya, harus tidaknya mencetak gol dalam berapa laga atau apa itu, kalau tidak salah seperti itu harus ada teman-teman. Jadi ya mungkin ini berat gitu ya kalau dilanjutkan lagi karena memang ya jauh dari harapan teman-teman, dan ditambah juga ada beberapa rumors di posisi striker ini yang masuk ke Persib Bandung gitu ya. Nah ini lebih menarik lagi, yang terakhir ada nama Ole Romeni teman-teman, walaupun ini statusnya kan striker lokal kalau masuk gitu ya. Ini tapi yang jelas untuk posisi striker katakanlah ini mah Ole masuk gitu ya ke Persib, berarti Persib bisa memanfaatkan satu posisi asing ini untuk di posisi yang lain, karena ya kan lebar aja gitu ya. Kalaupun ya sekarang ada beberapa posisi yang memang membutuhkan daya tambahan, ya bisa jadi kalau rumors oleh ke Persib gitu ya bisa untuk menggantikan Castel atau menambah kekuatan. Nah kalau memang tujuannya asing diganti dengan asing, ya kita juga kan sempat mengabarkan bahwa bisa jadi yang masuk itu Krigor Moraes gitu ya, pemain dari atau mantan pemain Selangor FC yang memang sudah habis juga kontraknya di sana, hanya 1 musim juga, tapi dengan penampilan yang luar biasa, beda gitu ya. Untuk statistiknya mah dengan Castel ini sangat jauh teman-teman. Moraes dari 23 penampilan di Liga Malaysia menciptakan 23 gol juga, jadi statistiknya 1 pertandingan 1 gol kalau memang di rata-rata. Namun ya ini juga tidak bisa kita pastikan teman-teman, apakah memang siapa yang akan menggantikan siapa, atau lokal diganti lokal, asing diganti asing. Kita belum bisa membaca skema permainan dari Coach Igor Tolic gitu ya. Kalau Boyan Hodak karena udah 3 musim, setidaknya kita sudah punya pegangan datanya gitu ya, atau ya statistik Boyan ini biasanya gimana itu sudah ada. Tapi kalau Coach Igor kita masih harus menunggu dulu minimal setengah musim apa yang akan dilakukan Coach Igor ini, ya kita baru bisa punya datanya teman-teman. Nah ini yang mana sepertinya kalau memang dari
rumors yang dihembuskan ke Persib Bandung, pemain-pemain yang memang sempat dikode-kodekan gitu ya. Ini lebih banyak kalau kita melihat ya sepertinya akan minim lini depan, tapi lebih banyak gelandang serang, gelandang bertahan dan juga back gitu ya. Walaupun tidak menutup ya semua posisi ini akan ada evaluasi. Tapi ya sekali lagi teman-teman, untuk skema permainan kita tidak bisa membahas lebih dalam karena itu tugasnya seorang pelatih dan juga tim pelatihnya gitu ya. Dan kemungkinan Coach Igor itu akan membawa asisten yang baru gitu ya. Entah dari mana, tapi bisa jadi dari Kroasia juga atau dari mana. Tapi intinya hawar-hawarnya katanya ya memang akan membawa seorang asisten baru, teman-teman. Nah, ini menarik. Siapa? Nanti belum ada kabar yang lebih lebih banyak lagi, tapi ya satu persatu dulu aja kita tuntaskan gitu ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi kalau memang untuk skema Boyan Hodak kemarin mah striker asing diganti striker asing lagi. Nah, kita belum tahu nih, belum bisa menduga-duga apakah Coach Igor ini dengan melempar atau membatasi striker asing, apakah akan diganti striker asing lagi atau bagaimana. Kita tunggu setengah musim ke depan atau sampai dengan babak atau putaran pertama BRI Super League dimulai, kita baru bisa melihat lah skema yang mungkin dimainkan oleh Coach Igor gitu ya teman-teman. Baik, itu dulu aja. Yang penting mah ya seperti yang sudah kita bahas kurang lebih 1 minggu ke belakang, yang mana kan sudah kita bilang pasti akan ada hatunuhun di loan atau hatunuhun lagi baru Wilujeng Sumping, dengan catatan ban dari FIFA ini sudah dicabut. Tapi selama masih ada ya mungkin masih ada loan hatunuhun gitu ya teman-teman. Masih ada, baru kemarin kita bahas, setelah ini masih ada hatunuhun, masih ada, dan boom gitu ya. 30 menit kemudian manajemen Persib Bandung mengumumkan Sergio Castel ya resmi tidak melanjutkan kerjasamanya gitu ya. Apakah masih ada hatunuhun? Ya ada gitu ya. Di loan juga ada teman-teman, sabar aja. Lalu selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Cicadas hadir Kang. Wah, hatunuhun Cicadas. Info GBLA direnov kapan ya? Ini kita gabungin aja dengan pertanyaan yang kedua karena hampir sama. Bang, informasi tentang lapangan utama GBLA, rumputnya mau diganti atau enggak? Karena sampai hari ini belum ada pergerakan. Apabila diganti, nggak akan sempat. Apakah Persib mau pindah kandang? Bukan hanya pemain, fasilitas juga penting, katanya gitu ya. Baik, gini teman-teman. Kalau GBLA fix akan dibenahi, tapi menjadi satu pergeseran mungkin ya. Tapi ya kita juga masih harus menunggu. Kemungkinannya begini, kalau diganti total ini juga memang membutuhkan waktu minimal 2,5 bulan teman-teman. Tapi dengan ya sampai sekarang belum dibenahi, mungkin ada rencana lain dari manajemen Persib Bandung. Apalagi untuk penentuan vendor pun ini masih mencari, tapi katanya sudah ada fix. Kita nggak tahu yang mana. Yang terakhir hanya survei itu kan dari Kediri Soccer Field gitu ya kalau nggak salah ya, bukan yang lain lagi, baru hanya satu itu, tapi katanya ada beberapa. Nah, ini kita nggak tahu siapa yang akhirnya terpilih atau mau bagaimana nanti proyekannya, apakah memang sebagian yang diganti atau dengan sistem bagaimana. Nah, ini yang harus kita tunggu. Memang betul bukan pemain saja yang penting, tapi kenyamanan pemain saat bertanding ataupun ya fasilitas yang lain juga saya pikir sangat diperlukan untuk menunjang kebetahan atau kenyamanan pemain gitu ya teman-teman. Untungnya kalau Boyan Hodak kan sekarang cuma bisanya kan di belakang layar aja ngomel-ngomelnya. Kalau masih jadi pelatih mah mungkin udah ngomong di depan publik gitu ya. Nah, ini berbeda lah mungkin dengan Coach Igor yang memang lebih kalem orangnya teman-teman gitu ya. Nah, ini juga kalau untuk masalah pindah kandang apakah memang masih di GBLA atau tidak, kita juga harus menunggu teman-teman, karena asesmen untuk perizinan atau untuk verifikasi stadion ini
setiap tim itu kan maksimal boleh mendaftarkan 2 gitu ya. Nah, Persib mendaftarkan GBLA dan juga si Jalak Harupat. Ya bisa jadi kalau memang diperbaiki gitu ya untuk rumput GBLA dan memang belum bisa digunakan pada awal kompetisi, ya mungkin akan pindah dulu ke si Jalak Harupat, karena gini, peraturan yang baru oleh I-League atau oleh direktur olahraganya I-League gitu ya, ini juga memang mengatakan bahwa musim depan khususnya di kasta pertama di Liga 1 BRI Super League, siapa yang berpindah kandang di tengah kompetisi atau ketika kompetisi berjalan, nah ini akan didenda. Dendanya lumayan gitu ya, ada pengurangan poin untuk musim selanjutnya. Lalu juga ya ini apapun itu alasannya, selain force major, selain apa namanya, misalkan ada gempa bumi atau bencana alam atau ya demo atau segala macam, itu tidak boleh pindah kandang. Dan yang paling menarik bahwa kalau misalkan berkandang itu harus didomisili tempat dia berada, katakanlah Persib di Bandung. Nah, bisa juga memang mengajukan ya harus punya stadion gitu ya di GBLA, satu lagi di Kabupaten Bandung yaitu si Jalak Harupat. Nah, ini nggak masalah. Jangan sampai Persib mendaftarkan 2 stadion itu GBLA dan katakanlah di Patriot misalkan atau di tempat yang lain. Nah, itu tidak bisa karena tidak satu domisili katanya. Nah, ini menarik, apakah tim-tim yang lain yang dipastikan tidak akan pindah juga atau bagaimana? Nah ini kita masih harus menunggu ya teman-teman. Apalagi satu poin penting yang disampaikan oleh I-League bahwa musim depan tim tidak boleh meminjam sertifikasi stadion untuk ya meloloskan sertifikasi dia gitu. Katakanlah Persib mah kan begitu di assessment, oh GBLA layak, si Jalak Harupat layak, maka tim ini oke, bisa layak bermain di BRI Super League. Nah, ada tim yang lain, katakanlah tim A minjem assessmentnya ini stadion punya tim si B, tim si C, biar dia lolos ikutan BRI Super League. Ya kita nggak nyebutin klub, tapi ada kata I-League begitu katanya. Nah ini yang mudah-mudahan lagi kita nggak ngelihat tim tetangga tiba-tiba mainnya di Bali gitu ya, padahal statusnya di Pulau Jawa, dia tim Pulau Jawa tapi mainnya di Bali. Nah itu musim depan nggak ada lagi yang kayak gitu katanya gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi sanksi berat, yaitu pengurangan poin untuk musim selanjutnya teman-teman. Menarik lah pokoknya ya. Dan pertanyaan terakhir, Kang, apakah benar Luka Menalo dikontrak 2 tahun oleh Persib Bandung? Belum bisa dipastikan. Ini juga apakah memang benar memang benar deal ke Persib Bandung atau belum, tapi ya masing-masing mungkin punya pendapat gitu ya. Tapi ya kalaupun benar, ini kita bilang kalau benar ya, kalau memang sudah benar ya kemungkinan kalau kontrak 2 tahun bisa dilakukan, karena melihat usianya pun masih di bawah 30 tahun gitu ya. Dan juga dengan segudang pengalamannya, saya pikir ya nggak akan nyesel lah kalau Persib Bandung mengontrak lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 musim. Nah, jangan sampai begini teman-teman. Ini juga kan namanya pemainnya juga mungkin masih liburan di negaranya gitu ya. Mungkin ya masih nego-negonya via Zoom atau via telepon dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kontrak itu harus ada tanda tangan basah dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing orangnya gitu ya. Pemain ini harus bawa agennya, lalu juga Persib juga harus ada ya saksi yang lain gitu ya. Jadi pas penandatanganan ini harus disaksikan secara utuh. Nah ini juga masih belum dipastikan ini kontrak 2 tahun ini dari mana asalnya gitu ya, masih belum bisa dikonfirmasi teman-teman ya. Selama ini kita anggap saja kalau orangnya si Luka Menalo ini ya oke lah, misalkan dirumorkan ke Persib Bandung, katakanlah deal. Tapi kalau kontraknya kita tidak bisa memastikan apakah berapa lama, ini masih belum ada konfirmasi, kecuali ya orangnya udah datang ke Bandung, biasanya suka udah ada gitu ya untuk kontrak yang disepakatinya berapa lama gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Dan jangan lupa, sepertinya musim depan
tim Persib Bandung warisan Boyan Hodak akan sedikit banyaknya dirombak oleh Coach Igor gitu ya. Bukan berarti tidak menghormati Coach Bojan, tapi di sini juga Coach Igor mempunyai satu filosofi bermain yang baru gitu ya di otaknya. Jadi jangan terbawa bayang-bayang Coach Boyan lagi lah. Jadi kita juga jangan menuntut harus sama dengan Boyan Hodak cara bermainnya. Karena Coach Igor sendiri ya kita tahu pernah beberapa kali menjadi pelatih kepala di klub sebelumnya sebelum ke Persib Bandung. Jadi ya biarkan saja dia memasak dan kita mah tugasnya hanya mendukung saja, mensupport dan mendoakan gitu ya teman-teman. Baik, itu dulu saja. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.